Di video Muda Rasa kali ini, saya mau menjawab satu pertanyaan yang diajukan ke saya. Pertanyaannya begini, saya itu selalu merasa bersalah di saat beristirahat. Jadi pengennya itu pokoknya harus selalu sibuk bekerja, harus selalu beraktivitas. Kalau mulai beristirahat, rehat, rebahan, nggak melakukan apapun, mulai muncul tuh perasaan bersalahnya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita ini beristirahat, rehat, rebahan, dan nggak melakukan apapun? Saya ajak kamu untuk menyadari bahwa batin kita ini terkondisi kaku. Terkondisi gara-gara atau dipengaruhi oleh masa lalu kita. Masa kecil, masa remaja, pada waktu kita dulu sekolah, pada waktu kita dulu bermain di rumah, pola asuh di rumah, pengajaran di sekolah, dan juga pada waktu kita kuliah, ya, pergaulan, pertemanan, itu akan memengaruhi batin kita, akan membuat batin kita terkondisi. Ya. Dan batin yang terkondisi tersebut tentu akan berdampak ke gaya kita bekerja dan gaya kita beristirahat. Bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang ini dipengaruhi oleh keterkondisian batin kita. Diri kita ini cenderung menganggap bahwa istirahat, rehat, rebahan, dan nggak melakukan apapun itu sepenuhnya buruk, sepenuhnya negatif. Kamu juga seperti itu nggak? Menganggap bahwa istirahat itu sepenuhnya buruk. Jadi tanpa sadar, ketika kita beristirahat, kita tidak bisa jenak untuk beristirahat. Mungkin ya seperti yang ditanyakan tadi, muncul perasaan bersalah ketika beristirahat. Bahkan di saat-saat yang sebenarnya kita ini benar-benar butuh beristirahat karena capek, kita tetap saja ngeyel, kekeh, pokoknya sebisa mungkin jangan beristirahat. Kalaupun beristirahat, diri kita ada perasaan nggak mau untuk beristirahat. Apa akibatnya? Dengan kondisi seperti itu, tentu saja kita akan merugikan diri kita sendiri, kan? Ya jelaslah, kalau kita butuh beristirahat karena sudah terlampau capek bekerja, tapi kita tetap saja enggan untuk beristirahat, maka kita sama saja mengorbankan kesehatan. Ya. Oleh karena itu, kita ini penting loh merawat diri kita sendiri. Dalam hal ini tentu saja termasuk meluangkan waktu mengajak diri kita untuk beristirahat. Dengan beristirahat, maka energi kita tidak terkuras habis. Kalau energi kita tidak terkuras habis, energi kita bisa terjaga dengan baik, maka kita akan lebih fresh menjalani hidup sehari-hari, kita bisa lebih tangguh menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, ya, dan juga kita akan mampu happy, bahagia. Kita bisa bersuka cita, dan juga dengan energi yang terjaga dengan baik, kita akan lebih mampu membagikan welas asih, cinta, dan kasih sayang, bukan malah membagikan kemarahan dan kebencian. Dalam perjalanan pemulihan batin,
di pendekatan yang saya pelajari ya, kita ini berlatih untuk beristirahat. Ya. Kita berlatih seni untuk beristirahat. Beristirahat di momen saat ini, di sini kini. Kita berlatih untuk mengurangi jeratan akan tujuan. Seseorang yang melakukan perjalanan pemulihan batin adalah orang yang tidak terjerat, atau mungkin tidak terjerat itu terlalu lebay ya, terlalu berlebihan. Tapi ya setidaknya mengurangi jeratan, mengendurkan jeratan akan tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi seseorang yang melakukan perjalanan pemulihan batin adalah seseorang yang dia bisa hadir sepenuhnya di saat ini, di sini kini. Ya hanya hadir saja. Karena jeratan akan tujuan, akan tempat, akan kondisi yang ingin dia tuju, jeratannya menjadi mengendur. Ketika dia melakukan apapun yang perlu dia lakukan, ya dia lakukan dengan sepenuhnya hadir gitu. Kan kalau kita biasanya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kan gitu. Misal kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada waktu berjalan kita terjerat tujuan, yaitu ya kita kepingin menuju ke suatu tempat. Demikian juga tujuan bisa berupa kondisi. Kita ingin menuju suatu kondisi, kita ingin bahagia, kita ingin gembira, kita ingin pulih, itu pun juga termasuk jeratan akan tujuan. Nah, seseorang yang berlatih dalam perjalanan memulihkan batin, dia akan pelan-pelan mengendurkan jeratan itu. Dia berlatih untuk sepenuhnya hadir di saat ini. Kita sebaiknya perlu juga berlatih untuk ya sekedar hadir saja di momen saat ini, di sini kini. Kita berlatih untuk beristirahat. Bisa dimulai dengan meluangkan waktu beberapa saat untuk beristirahat, untuk tidak melakukan apapun, untuk rebahan atau untuk rehat. Ya mungkin buat kebanyakan orang ini adalah hal yang sangat mudah gitu. Kan mudah kan, hanya rebahan, hanya rehat, hanya istirahat. Tapi ternyata nggak semudah itu loh. Untuk bisa benar-benar beristirahat dan sekedar hadir di momen saat ini, di sini kini, itu nggak semudah yang kita bayangin. Karena kita terkondisi untuk sibuk berlari ke sana kemari kan. Sehari-hari kan kita cenderung mencapai, meraih, menggapai ini dan itu. Sehingga untuk bisa beristirahat nggak semudah yang kita bayangin. Kalau kita bisa benar-benar rileks, bisa benar-benar tersenyum, berbahagia di saat beristirahat dan nggak melakukan apapun, ya kita sudah lumayan tangguh sih kalau memang benar bisa seperti itu. Berlatih untuk beristirahat dan nggak melakukan apapun, itu akan membantu memperbaiki kualitas hidup kita. Itu akan membantu di dalam memulihkan batin kita. Jadi, tidak melakukan apapun itu sesungguhnya sangatlah penting untuk kita latih. Ya mungkin kalau kita ingin meraih kesuksesan di dalam dunia yang menuntut kita untuk sibuk bekerja, kita mengenal don't just sit there doing something. Kita diminta untuk ya jangan hanya duduk saja, kamu mesti melakukan sesuatu. Tapi ternyata di sisi sebaliknya,
juga perlu kita upayakan. Don't just doing something, sit there. Jangan hanya terus bekerja, jangan hanya ngelakuin ini dan itu terus-menerus, tapi luangkan waktu untuk ya duduk, rehat, rebahan, istirahat. Karena pada akhirnya kita pun juga perlu menyadari bahwa doing nothing is something. Sekian video kali ini. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini ya. Tadi kita belajar soal beristirahat. Oleh karena itu, selamat beristirahat ya. Semoga bermanfaat, semoga selaras, dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.